Ini ada pertanyaan lagi. Benarkah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah Wahabi sesat? Saya agak bingung ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebut Wahabi, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu lahir lebih dulu daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Bagaimana mungkin orang yang lahir lebih dulu menjadi pengikut orang yang lahir belakangan? Maka ini satu pertanyaan yang keliru. Bagaimana mungkin pengikutnya lahir lebih dulu daripada orang yang mengikuti? Sehingga tidak mungkin pengikutnya lahir lebih dulu daripada orang yang diikuti. Karena ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebut Wahabi, berarti dianggap Imam Ibnu Taimiyah sebagai pengikutnya Muhammad ibn Abdul Wahab. Padahal Imam Ibnu Taimiyah itu sudah lahir lebih dulu pada abad ke-7 Hijriah kalau tidak salah, coba nanti dikoreksi. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu baru abad ke-12, sehingga terpaut 5 abad. Ya, terpaut 5 abad. Bagaimana mungkin pengikutnya lahir lebih dulu? Nah, sementara yang diikuti lahirnya belakangan. Sehingga ketika disebut seperti itu, maka itu satu pandangan yang kontraproduktif. Nah, satu pandangan yang tidak tepat. Di mana tidak tepatnya menganggap sebagai Wahabi dan menganggap sesat Ibnu Taimiyah, padahal Ibnu Taimiyah lahir lebih dulu. Kemudian yang kedua terkait Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kemudian dianggap sebagai tokoh sesat. Maka daripada nanti kita banyak persangkaan tentang beliau sesat atau tidak, lebih baik membaca dari buku-buku beliau langsung. Karena banyak orang yang memberikan tuduhan kepada tokoh-tokoh Islam, sementara orang yang menuduh belum membaca dari buku-bukunya langsung. Maka lebih baik kalau pengen tahu bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab itu sesat atau tidak, silahkan beli buku-bukunya, kemudian dipelajari, kemudian dibaca, dianalisa, dan dilihat apakah sesat atau tidak. Yang saya baik, dan buku-buku beliau cukup banyak beredar di negeri ini, baik yang berbahasa Arab maupun berbahasa Indonesia, sehingga supaya penilaiannya objektif. Monggo nanti penanya bisa beli bukunya, bisa dibaca, bisa dipelajari, atau ikut kajian-kajian yang di situ membahas tentang Kitabut Tauhid, atau yang membahas tentang Ushulus Salasah, atau yang membahas tentang Nawaqidul Islam, yang itu merupakan karya-karya dari Muhammad bin Abdul Wahab, atau yang membahas tentang Masailul Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang ditulis oleh Muhammad ibn Abdul Wahab, sehingga kita tahu apakah ajaran-ajarannya itu sesat atau tidak. Saya khawatir nanti kalau saya yang menjawab nanti itu subjektif, tetapi kalau baca bukunya sendiri, mengikuti kajiannya sendiri, maka itu sudah cetho welo-welo tetelo ndedeleng moto. Nah, bagaimana ajarannya yang sesungguhnya? Buku-bukunya banyak, kajian-kajiannya juga banyak yang membahas itu. Di YouTube juga banyak, di buku-buku yang sudah PDF juga banyak. Itu silahkan nanti bisa dibaca, bisa dipahami apakah ajarannya itu sesat atau tidak. Sehingga lebih baik tahu sendiri dibandingkan ketika nanti saya yang menyampaikan, nanti alih-alih kemudian membenarkan jawaban saya, malah saya juga dituduh Wahabi. Malah repot nanti. Baik, jadi silakan, itu lebih objektif ketika langsung mengikuti kajiannya, membaca bukunya, sehingga tahu bagaimana ajaran yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Beliau itu adalah seorang pembaharu yang ada di Timur Tengah. Sebagaimana di negeri-negeri yang lain juga banyak lahir para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pembaharu yang itu punya konsep-konsep yang berlandaskan kepada dalil-dalil yang nanti Bapak Ibu bisa membaca langsung dari karya-karya beliau. Wallahu a'lam. Orang Wahabi kalau dalil ya pakai hadis sahih Bukhari lah. Pengapesannya orang NU itu hadis sahih. Jadi ya kasihan Imam Bukhari. Sebenarnya Imam Bukhari itu tidak milik mereka.
Tapi gara-gara kita ada baca Bukhari, mereka yang baca seakan-akan mereka yang tahu hadis sahih, kita yang tidak tahu. Ini penting saya utarakan, sehingga saya masih punya rencana nanti baca Bukhari, karena ya supaya mereka tahu kalau Bukhari itu milik kita, tidak milik mereka atau milik semua orang Islam. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Kita umatnya Rasulullah diadili oleh dawahnya Rasulullah sendiri. Saya sering ketemu mereka yang takfiri, bilang ini kafir Pak, hadisnya ini, hadisnya ini. Saya bilang gini, laukana Rasulullahi hayyan lama rodiya ayyufarraqahu wa ummati. Andaikan Nabi itu hidup, pasti tidak ridho beliau kamu pisahkan dengan umatnya. Kamu mengkafir-kafirkan orang lain berdasar hadisnya Kanjeng Nabi. Itu artinya kan apa? Nabi kamu pisahkan dengan umatnya berdalil dawuhnya Nabi sendiri. Kebayang nggak kamu memisahkan Badawi dari santrinya berdasar dawuh Badawi sendiri? Semua nabi, semua kiai, semua wali itu asadun nasi syafaqatan li ummatihim, orang yang sangat sayang kepada umatnya. Tapi sekarang ada tren orang dianggap kafir, artinya dianggap kafir itu dipisahkan dari nabi justru oleh dawuh Nabi sendiri. Kebayang nggak Nabi kerso dipisahkan dari umatnya, padahal Nabi fi akhiri hayati ngendikan ummati. Bahkan yang maksiat saja kata Nabi masih ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati, nanti jatah syafaat saya tak kasihkan umat-umatku yang amalnya tidak karu-karuan, kira-kira gitu terjemahnya. Jadi betapa cintanya Nabi kepada umatnya, sampai yang ahlul ma'asi saja kata Nabi nanti mau saya syafaati, karena Nabi gak mau terpisah dari umatnya. Sekarang banyak hadis sahih yang justru dipakai sebagai alat pemisah bainahu wa baina ummati, antara Nabi dan umat. Maka santri Al-Wahdah ini harus kuat, semua kita harus kuat, semua kita harus kuat. Caranya gimana? Yang ngaji tadi, ngaji pakai guru. Sekarang alhamdulillah kan banyak gus-gus besar yang misalnya jenengan gak menangi Said Muhammad, ada Gus Naji, ada Gus Ro'ub, ada Gus Kamil, ada Ali Akhfas. Gak menangi Habib Zain, Gus Zaki dulu lama ngaji Habib Zain. Gak menangi Said Romdon Al-Buti, banyak santrinya di Indonesia itu luar biasa. Gak ada ulama top internasional yang sanatnya gak ada di Indonesia. Misalnya gak sempat ngaji Habib Umar, banyak orang yang ngaji Habib Umar. Keluarga besar Solo, keluarga besar pondok-pondok banyak ngaji Habib Umar. Jadi Indonesia itu gampang sekali ngakses sanad-sanad kelas dunia. Apalagi Musnidul Alam itu juga orang Indonesia, Syekh Muhammad bin Isa Al-Fadani. Jadi kalau orang Indonesia tidak pinter tuh kebangetan lah, kira-kira seperti itu. Karena gampang sekali ngakses sanad-sanad itu. Tapi sanad ini pula yang mulai hilang dari pondok-pondok pesantren, jarang yang mau menekuni. Makanya saya ingin sekali bahwa sanad-sanad ini terus kita jaga. Karena setelah sanad ini terjaga, itu gampang sekali melogika kebenaran. Kayak saya berkali-kali bilang, masa orang kafir 70 tahun menjadi iman gara-gara la ilaha illallah, tapi kemudian kalimat yang sama menjadi kalimat kekafiran kalau kamu bacanya di kuburan. Jadi kalau orang NO tahlil itu kafir, jaluk kuburan. Itu kata Said Muhammad dulu kalau guyon masyhur itu. Mbok takok isik, dia ini jaluk kuburan apa malah ndongakno kuburan? Padahal doanya kan malah Allahumma ighfir lahu wa'afi wa'fu anhu. Justru kuburan ini yang didoain, tapi mereka lihat dari jauh, karena begini dikira kita minta kuburan, padahal hakikatnya kita mendoakan yang ada di kuburan. Ini secara teori penelitian sudah gagal. Wong neliti saja tidak mau, observasi saja nggak mau. Coba kalau mereka neliti, ternyata mendoakan yang ada di kuburan, bukan minta kuburan. Semua orang NU misalnya kalau ziarah doanya gimana? Allahumma ighfir li sayhina, Allahumma ighfir li ummina, Allahumma ighfir li abina. Itu minta kuburan apa mendoakan mayit yang ada di kuburan? Mendoakan. Tapi mereka menuduh kafir, katanya kita minta sama kuburan karena melihatnya dari jauh. Karena begini dilihat dari jauh, oh minta kuburan kan gitu. Ini secara penelitian kan sudah kacau. Dan makanya saya minta sekali tradisikan tahqiq dan sanad-sanad yang mudah kita dapat, semoga diakses, dimuasalah secara baik, disambung secara baik. Saya akan cerita tentang argumentasi ilmiah bahwa ahli sunnah wal jamaah itu luar biasa. Saya di Jogja berteman banyak para profesor, para doktor, termasuk akademisi sosial yang mungkin pernah di mana-mana. Pertanyaan saya begini,
Pak Bahak, kenapa Anda baca kitabnya referensinya luas kok tetap NU katanya. Terus saya bilang, problemnya apa sebagai NU? Biasanya terus mereka mengutip sekian makalah. Kebetulan makalah itu provokatif, dan siapapun yang baca makalah itu pasti menjadi NU, tak jamin ya. Kalau di Jogja misalnya di satu penerbitan, saya termasuk di dalamnya, itu pernah diperbandingkan kitabnya Said Muhammad Mafahim Yajibu Antusohah dengan kitabnya Bin Bas, judulnya Hadihi Mafahimuna. Biasanya kitab-kitab terjemahan Wahabi itu memang cukup provokatif dan dengan narasi yang memang siapapun yang nggak pernah mondok pasti tertarik. Misalnya begini, cerita bid'ah misalnya, Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, misalnya gitu. Wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terus beliau meneruskannya begini, kata Bin Bas, hadza huwa Rasulullah hakama bi annal bid'ah kullaha dhalalah. Terus diteruskan wajar as-Syafi'i faqasama ila hasanatin wa dhalalatin wa sayi'atin. Itu jadi dengan narasi seperti itu orang itu tahu bahwa Syafi'i itu kurang ajar tenan gitu, kira-kira gitu. Jadi dia, ini Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah ini dolalah, tapi Syafi'i lancang dengan membagi ada dolalah, ada sayyi'ah, ada hasanah, ada sayyi'ah. Ini aneh katanya. Wong Rasulullah yang Nabi saja bilang satu semuanya dolalah, kok dia bilang dua kan? Diredaksikan Jaro'ah, kira-kira makna sedannya yang lama atau berani. Sehingga orang mesti tanya, kenapa sih tidak ikut Rasulullah saja? Tapi ini satu ilmu, setidaknya ilmu perdebatan, bukan ilmu hakiki, karena kita tidak tahu yang diridhani Allah yang mana. Tapi kemudian Said Muhammad dalam kitab Abu Abdul Faros, juga dalam kitab-kitab beliau menyanggah itu dengan mengatakan jika makna bid'ah adalah yang nggak pernah dilakukan Rasulullah, itu salah besar. Terus beliau cerita sekian hal, termasuk yang diceritakan adalah ada seorang sahabat ketika sholat dengan Rasulullah tidak pakai doa mainstream, yaitu ketika itidal sahabat tadi bilang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Setelah itu setelah Nabi habis sholat tanya ayyukumul qail, siapa tadi yang melafadzkan itu? Semua sahabat diam karena takut disalahkan. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Tidak, saya tidak akan menyalahkan. Saya tadi melihat isna asyara malakan, saya tadi melihat 12 malaikat yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awwalu. Semuanya itu bergegas siapa yang nulis awal. Terus kata sahabat tadi ha anadha ya Rasulullah. Padahal ini satu kalimat yang bahkan Rasulullah tidak mengajarkan, dan Rasulullah bahkan iskal kenapa ada kalimat itu, tapi toh dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Cerita Said Muhammad kedua adalah ada sahabat setiap ngimami itu main kulhu. Wah, ngimami apa saja main kulhu. Singkat cerita makmumnya itu gerutu, ini orang kok main kulhu terus ini. Setelah dilaporkan ke Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu main kulhu ini? Dilaporkan ke saya. Kata si musolli tadi, imam tadi, li annaha sifatur rahman, karena dalam surat itu semua sifatnya Allah, maka fa'ana uhibbuha, saya senang itu. Apa kata Rasulullah? Saya disuruh bilang Allah ke kamu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai kulhu. Terus keterusan sampai sekarang itu orang-orang NU baca kulhu terus itu, karena sekali baca idza samsu kuwirat mesti keponting gitu. Tapi artinya itu dibenarkan Rasulullah min ghairi sabqi ta'limin minhu, tanpa ada pelajaran dari beliau. Runtuhlah teori bid'ah bahwa bid'ah adalah semua yang nggak pernah dilakukan Nabi, diajarkan Nabi. Nyatanya beberapa kali Nabi membenarkan sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh beliau. Masalahnya adalah, nah ini kembali ke kalimat la ilaha illallah. Saya tidak perlu provokatif, pasti teori saya itu benar. Bukan saya bilang benar itu karena sombong, enggak. Ini sesuai teks. Misalnya begini, benar nggak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain? Itu pasti tidak benar. Logikanya gampang. Orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafadzkan la ilaha illallah menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir? Itu logikanya kan nggak ketemu. Orang kafir 70 tahun untuk menjadi muslim disuruh baca apa? La ilaha illallah. Tapi gara-gara baca la ilaha illallah nyekel patok jadi kafir. Pertanyaannya, loh ini kalimat apa? Kalimat untuk mengkafirkan apa kalimat untuk mengislamkan? Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi Islam, ternyata yang Islam dengan kalimat itu menjadi kafir. Itu ketemu nggak? Cara logika itu kan nggak ketemu kan? Makanya cara pikirannya Abul Hasan Asyadzili
Dan saya setuju pikiran itu. Istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manhaj, tapi jangan protes saya, protes Abdul Hasan As-Sadili kualat mesti sampean. Ketua Torekoh napa? Sadiliyah. Cara madzhab Sadili, dan Anda boleh berbeda madzhab, mencari khasnya wong kampus sing wani beda. Beda kapasitas lah, pokoknya butuhnya beda. Dan ketok pinter, ketok kritis tuh. Cara madzhab Abdul Hasan As-Sadili itu gini Pak Rektor. Jadi istighfar itu baik. Tapi ba'da kamali tauhid, setelah tauhidnya itu benar. Alasan beliau masuk akal. Ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Bihadil kalimah. Jadi orang boleh istighfar setelah tauhidnya benar. Alasannya Abdul Hasan As-Sadili begini. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka yang kafir, sekali mereka tidak kafir, maka otomatis dosanya masa lalu diampuni. Pertanyaannya, yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan hanya melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung yufar lahum ma qad salaf, langsung dosanya diampuni. Berarti yang menjadi pengampun dosa lah, penyebab pengampunan itu apa? La ilaha illallah. Itu bahkan orang kafir belum istighfar. Loh, di ayat itu kan Allah gak mensyaratkan setelah la ilaha illallah istighfar baru diampuni, enggak, asal la ilaha illallah langsung yufar lahum ma qad salaf. Saya ulang lagi ya, jelas ya. Jadi kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad. Nah sekarang iyantahu, mereka berhenti dari kafirnya, syaratnya pakai apa? La ilaha illallah Muhammadur, itu langsung yufar lahum ma qad. Artinya apa? Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarrodut tauhid, yaitu hanya dengan melafadzkan kalimah thayyibah. Dan sahnya istighfar juga berdasar kalimah thayyibah itu. Misalnya gini, orang kafir sebelum Islam melafadzkan astaghfirullah, 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 kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Karena syaratnya istighfar ba'dat tauhid. Nah makanya dalam madzhab Sadili istighfar itu setelah la ilaha illallah. Karena cara pandang ya seperti itu. Jadi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup, kita insya Allah layak diampun. Karena innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dawe Imam Suyuti walam yakun liman yastaghfir. Jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun gak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni. Karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni. Kayak orang kafir sekali ngelafatkan kalimat tauhid mbok gak istighfar langsung diampuni. Nah, karena melihat seperti itu terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah ngelafatkan la ilaha illallah. Jadi kita yang alim, kita semua, saya tidak bilang saya, kita termasuk yang di pinggir-pinggir saya ngaku alim nggak masalah lah, sobat. Kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super, sudah bawaannya tauhid, juga punya kelayakan diampuni. Nah kemudian nasib kita agak sial, malah kalimah ini dituduh bid'ah, dituduh khurafat. Mergo Nabi nggak pernah tahlilan, Nabi nggak pernah. Nabi gak pernah tahlilan, kalau diartikan Nabi ratau maca la ilaha illallah, aneh gak kalimah ini. Nah, ini provokatif ini. Jadi ini sudahlah, keanehan-keanehan ini kita terima, karena ciri utama wali, ciri utama ulama itu wa'udhu fisabili, harus pernah disakiti. Jadi kalau Unisma sakit kalau dituduh apa? Dituduh bid'ah itu berarti belum calon ulama ya. Anjar ulama itu wa'udhu fisabili, harus disakiti. Jadi kalau kamu disalahpahami itu ya harus santai. Provokatif tadi. Iya, termasuk provokatif tadi. Termasuk diatur tadi itu. Jadi kalau cara berpikir kan, karena mereka itu memang kalau kita turutin itu memenya itu terlalu, kadang menghujat kita itu enak ya jadi GNU, ada orang mati datang, kiainya dapat makan, dapat rokok, terus pulang. Jadi apa? Terus kita kayak tersangka terus. Kita kan kayak tersangka terus. Tertuduh terus itu. Terus yang orang NU ya memenya juga nggak kalah ekstrimnya.
boleh ya ajaran orang nggak boleh ngasih kiai gitu. Berarti boleh dong ajaran kikir. Jadi memang kadang apa ya, cangkem elek lah bahasa kasarnya itu. Itu memang kadang lebih mengenakan. Kalau kita datang ke acara mayat kan dapat makan, dapat minum. Kalau yang sohibul bed rokok ya dapat rokok. Kalau kiainya dapat wajib, kadang 20.000, kadang 50.000. Terus memenya itu kok setega itu ya, ada orang meninggal kok malah kita makan-makan. Seakan-akan kan kultur ini biadab kan gitu. Tapi yang orang NU kebalikan bales. Oh ternyata nggak boleh ya mayat disodakoi. Ternyata nggak boleh ya orang dermawan. Berarti Islam membolehkan medit ya gitu. Modus ini kan tangan-tangan itu luwih mandi timbang takbir ya kan. Karena ini kan memicu emosi kan. Memicu apa? Emosi. Nah tapi saya kalau disuruh bela mana itu tidak ada yang saya bela. Ya seorang sudah lah, kalau mau nganggur saja sudah itu sudah. Ya tapi itu memang apa ya, itu khazanah Islam, ada yang kritik ada yang enggak. Ya itu memang khazanah, ya biasa aja kalau saya biasa aja. Wajar. Karena dulu ulama itu sudut pandangnya itu ya seperti itu.